Farida. Selamat siang Ibu, kabar baik dan maaf karena sudah mengganggu Ibu kesibukan. Oh ya, tidak apa-apa Ibu. Saya juga sudah siapkan waktu khusus untuk hari ini supaya bisa tindak lanjut perjanjian kita 2 hari yang lalu. Bahwa hari ini kita akan diskusi bersama untuk mencari solusi tentang hambatan yang Ibu temui sesuai yang Ibu ceritakan kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu menjelang diskusi kita siang hari ini? Sejujurnya Ibu, saya merasa agak sedikit tegang karena saya merasakan ada beberapa tantangan di saya punya pekerjaan yang membuat saya berpikir untuk mencari solusi yang lebih efektif untuk penyelesaian masalah atau tantangan tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Saya sangat menghargai kejujuran Ibu. Baik, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Ibu, terlalu ada. Nah, di sini Ibu, yang perlu Ibu ketahui itu, Ibu kayaknya sudah kenal saya begini lama. Nah, saya kan orangnya sering emosian, sering terbawa emosi saat saya menghadapi kelakuan siswa yang tidak kerja PR dan saya juga kadang kesulitan dalam mengatasi siswa yang masa bodoh atau tidak aktif saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau sudah begitu, saya cepat emosi, Ibu, Oh, untuk begitu. siswa-siswa yang bermasalah seperti itu. Oh ya, begitu ya, Bu. Nah, berarti ada 2 persoalan yaitu siswa yang tidak mengerjakan PR dan juga siswa yang tidak aktif saat pembelajaran. Dari 2 persoalan yang ada, kira-kira menurut Ibu mana yang harus kita bahas terlebih dahulu? Uh, dari saya punya persoalan yang ada itu yang ingin menurut saya yang ingin saya atau kita bahas lebih dahulu itu Ibu bahas tentang persoalan bagaimana saya harus hadapi siswa yang tidak aktif saat pembelajaran berlangsung Ibu. Tidak aktif begini dalam hal kadang saya bertanya mereka lebih diam, saya sering kasih tugas. Sepertinya mereka kurang aktif, kurang berinteraksi di dalam kelas. Mereka lebih asik dengan mereka punya kesibukan masing-masing, Ibu. Oh, ya. Gitu. Nah, kira-kira harapan apa yang ingin dicapai dari diskusi kita siang hari ini? Oh. Oh, harapan yang ingin saya capai nih Ibu dari kita punya pembicaraan nanti itu kiranya dengan kita punya diskusi ini siang kita bisa menemukan solusi yang tepat yang bermanfaat bagi saya Ibu karena saya yang menghadapi masalah tersebut di mana itu masukan untuk saya supaya saya bisa mengelola saya punya kelas dengan lebih baik dan tujuan pembelajaran yang ingin saya tuntaskan di dalam kelas itu dapat tercapai dengan baik. Baik, nah kira-kira apa saja yang membuat Ibu merasa kurang nyaman saat pelajaran berlangsung? Iya. Nah, yang saat pembelajaran berlangsung itu saya merasa kurang nyaman di mana seperti tadi yang saya bilang Bu Ibu, ini saya merasa cepat emosi karena kan pas juga saya orangnya emosian Ibu. Nah, emosinya saya ini muncul saat saya lihat ada siswa yang tidak aktif,
saat kegiatan pembelajaran berlangsung, karena siswa tersebut dia lebih aktif dengan dia punya kegiatan sendiri, Ibu. Jadi perasaan itu muncul ketika ibu menjelaskan, terus ada siswa yang tidak aktif. Nah, menghadapi situasi seperti itu, kira-kira bagaimana respon ibu? Saya ngomong, saya butuh masukan dari Ibu. Saya punya perasaan waktu anak berbuat seperti itu tuh, Ibu, perasaan muncul tuh ketika saya saat menyampaikan materi pelajaran baru anak atau siswa tersebut asik bercerita dengan temannya, dan sesekali kadang terlihat kalau tidak ada teman cerita, anak tersebut terlihat melamun. Sehingga di sini anak tersebut tidak memperhatikan penjelasan saya, dan ketika diberi tugas kepada anak tersebut, anak itu tidak dapat mengerjakan tugas yang saya berikan karena tidak paham. Dan memang anak yang tidak konsen dengan pembelajaran, pasti anak tersebut tidak tahu meskipun sudah dikasih penjelasan. Nah, ketika ibu melihat dia bercerita dengan teman atau dia melamun dan tidak mengerjakan tugas, respon ibu seperti apa? Maksudnya saya menghadapi situasi tersebut kok, Ibu. Ya, ketika menghadapi situasi seperti itu, bagaimana respon ibu? Oh iya, Ibu. Ketika saya menghadapi situasi tersebut, dalam saya punya perasaan, Ibu, saya merasa terlalu jengkel sekali. Dan saya inginnya saya harus memarah siswa tersebut. Kemudian rasa keinginan marah itu akhirnya terluapkan, Ibu. Kadang saya langsung marah dengan siswa tersebut yang buat masalah. Sehingga kemudian kadang juga saya suruh anak tersebut untuk berdiri depan kelas sampai jam pelajaran berakhir itu, Ibu. Itu seperti hukuman untuk anak tersebut. Berarti ibu melakukan hukuman ya. Nah, kira-kira setelah melakukan atau memberikan hukuman, ada tidak perubahan positif atau perubahan negatif yang terjadi pada diri siswa? Yang saya amati ketika saya memberikan hukuman, siswa tersebut kelihatan takut dengan saya, dan siswa yang lain juga mengejek dia, Ibu. Nah, di sini kan sangat jelas kelihatan bahwa siswa yang bersangkutan merasa malu dan rendah diri dengan sesama temannya. Dan sudah 2 hari siswa tersebut tidak masuk sekolah, Ibu. Mungkin karena malu saat saya kasih hukuman, saat ada punya teman-teman ejek mungkin, Ibu. Jadi setelah mendapat hukuman, dia merasa malu, merasa rendah diri, bahkan tidak masuk sekolah ya. Nah, bagaimana pendapat ibu? Apakah menurut ibu langkah yang dilakukan itu sudah tepat atau bagaimana? Setelah saya pikir-pikir, Ibu, ternyata cara yang saya gunakan belum tepat, Ibu. Justru itu cara yang saya gunakan itu tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang guru. Mengapa ibu berpendapat demikian? Saya berpendapat demikian atau saya katakan demikian karena Ibu, dalam bentuk pemberian hukuman yang saya terapkan, itu hukuman tersebut dapat membuat anak merasa rendah diri dan juga dapat meninggalkan kesan kebencian. Maksudnya kebencian guru di hati anak.
anak makin membenci guru tersebut yang kasih hukuman. Dan itu juga malahan saya rasa akan menimbulkan satu masalah yang baru, Ibu. Jika demikian, menurut Ibu, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kelakuan siswa tersebut? Selain Hmm. memberi hukuman, seperti yang sudah dilakukan tadi. Oh iya, Ibu. Kalau menurut saya sepertinya saya harus mencari satu solusi Ibu yang lain agar solusi tersebut bisa saya lakukan sebagai pembimbingan siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi solusi yang diambil adalah solusi pembimbingan ya. Kira-kira langkah konkretnya yang Ibu lakukan itu apa? Langkah Kalau konkret yang sudah dipikirkan untuk dilakukan itu apa coba? Oke, uh, kalau langkah-langkah yang harus dilakukan nih, atau yang saya harus tempuh Ibu, ini kemungkinan yaitu saya harus panggil siswa tersebut untuk mencari tahu penyebab siswa tersebut berperilaku seperti itu. Kemudian setelah saya tahu, saya harus sebagai guru, saya harus menasehati dan juga mencari tahu dulu latar belakang keluarga dari siswa tersebut. Dan juga lagi saya harus mencari tahu tentang riwayat kelakuan siswa tersebut di kelas sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, siapa saja yang Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Uh, uh, Maksudnya Siapa saja yang Ibu Ibu libatkan untuk melakukan aksi, rencana aksi ini? yang saya libatkan untuk melakukan rencana aksi, yang pasti saya akan berusaha untuk membangun komunikasi duluan dan kerjasama Ibu dengan orang tua siswa dulu dan juga dengan guru kelas sebelumnya Ibu. Oh, ya. Nah, jika benar-benar Ibu laksanakan rencana aksi ini, apa yang perlu Ibu lakukan supaya bisa mendapatkan gambaran tentang kelakuan siswa sebelumnya? Maksudnya rencananya saya yang akan saya laksanakan kok Ibu. Ya, ya, seperti itu. Saya rencananya sebentar sore saya mau ke rumah siswa tersebut Ibu untuk bertemu dengan orang tua siswa untuk berbicara tentang perilaku anaknya, dan di situ saya berusaha untuk meminta dukungan orang tua untuk sebagai motivasi anak agar kembali mengikuti pelajaran di sekolah. Dan besok pagi juga saya akan berbincang-bincang dulu. Maksudnya sebelum pembelajaran dimulai, saya akan berusaha mencari guru kelas sebelumnya untuk berbincang-bincang untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku siswa di dalam kelas sebelum menjadi anak wali saya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa dipahami kembali maksud saya, apa yang perlu Ibu lakukan untuk bisa mendapatkan gambaran tentang kelakuan siswa. Langkah apa yang perlu Ibu lakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kelakuan siswa? Cara apa yang Ibu gunakan
untuk mendapatkan gambaran tentang kelakuan siswa. Oke, langkah yang ditempuh toh Ibu. Nah, langkah yang ditempuh ini adalah saya kembalikan pada diri saya dulu Ibu. Saya harus punya suatu komitmen yang saya rencanakan atau bentuk, yaitu saya harus melaksanakan setiap rencana-rencana aksi saya untuk mendapatkan feedback yang baik dalam upaya mengatasi kesulitan yang saya hadapi dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu semua siswa itu harus aktif dalam pembelajaran dalam suasana tenang, aman, dan nyaman. Ya, jadi mungkin kita kembali ya Ibu, yang saya maksudkan itu adalah Ibu kan ingin mencari tahu tentang kelakuan siswa sebelumnya. Karena itu Ibu mencari tahunya kepada orang tua dan juga guru sebelumnya. Nah, Iya. yang saya tanyakan itu adalah caranya bagaimana melibatkan guru dan orang tua itu dengan cara apa? Dalam bentuk apa? Mungkin kembali lagi Ibu yang seperti tadi saya sudah jelaskan, langkah yang saya tempuh itu, saya panggil dulu siswa Ibu untuk cari tahu apa penyebabnya, terus saya nasihati, serta saya cari tahu latar belakang keluarganya, juga mencari tahu tentang riwayat siswa tersebut di kelas sebelumnya. Nah, di sini saya kan rencananya sore ini saya akan ke rumah siswa tersebut untuk bertemu dengan orang tua siswa dan membicarakan kelakuan siswa tersebut. Dan saya harus meminta dukungan dari orang tua tersebut untuk memberi motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran, lebih giat mengikuti pembelajaran di sekolah. Setelah itu, saya berusaha juga untuk pendekatan juga dengan guru kelas sebelumnya, Ibu. Untuk saya bisa mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang perilaku siswa tersebut sebelum berpindah ke kelas saya, seperti itu, Ibu. Berarti Ibu sudah menetapkan waktu ya? Iya. Menetapkan waktu untuk bertemu dengan orang tua siswa, begitu? Iya. Iya, Ibu. Ya. Jadi kira-kira rencana waktunya itu kapan? Oke. Tadi saya sudah bilang kembali, Ibu, saya kan rencananya, ya Ibu, waktu untuk rencana tindak lanjut aksi itu kapan? Tadi saya sudah bilang, Ibu, rencananya sebentar sore, Ibu, ke rumah Ya. orang tua siswa dan besok mencari waktu dengan sesama teman guru tersebut, guru sebelumnya. Ya, baik Ibu. Menurut saya langkah yang ingin Ibu tempuh itu sudah tepat, rencana aksi juga sudah terstruktur, dan juga fokus masalah itu sudah jelas. Selanjutnya, apa komitmen Ibu untuk tindak lanjut dari rencana aksi nyata yang akan dilakukan? Komitmen saya untuk tindak lanjutnya, Ibu, yaitu saya akan melaksanakan setiap rencana aksi untuk mendapatkan feedback yang baik dalam upaya mengatasi kesulitan yang saya hadapi dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu di mana tujuan saya itu membuat siswa dapat aktif dalam pembelajaran dalam suasana tenang, aman, dan nyaman.
Baiklah, jika demikian, maka tetap jaga komitmen untuk dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Nah, baik Ibu, baik. Terima kasih Ibu sudah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar, didukung untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan kelas dan juga saya akan tindak lanjuti ke depannya, yaitu apa yang sudah kita perbincangkan hari ini dan jika ada hambatan maka saya akan kembali berkonsultasi dengan Ibu. Semoga Ibu tidak bosan-bosan untuk mendengar keluh kesahnya saya. Baik, Ibu sebagai rekan kerja sudah sepatutnya kita saling sharing sehingga sama-sama mencari solusi terbaik bagi persoalan yang kita hadapi. Ya, mungkin masih ada yang perlu dibahas lagi, Bu. Mungkin untuk sementara itu saja Ibu, karena tadi saya kebetulan ada janjian dengan anak wali saya. Saya lihat tadi sedikit lihat keluar, mereka sudah berkumpul di dalam kelas, Ibu. Jadi sampai di sini dulu Ibu kita punya pembicaraan. Nanti kita akan sambung lagi kalau ada waktu tidak mengganggu Ibu punya kesibukan. Ya. Baik Ibu, saya selalu siap untuk menjadi teman berbagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi siang hari ini? Saya sudah merasa sangat lega Ibu. Sudah ada pencerahan gitu Ibu. Jadi semoga saya bisa merubah saya kebiasaan emosinya saya di kelas dan sudah bisa menjadi seorang yang sabar untuk mengatasi masalah siswa. Saya harus mendekatkan diri dengan berbagai maksudnya contohnya dengan orang tua, dengan rasa sama rekan kerja itu saya harus menjalin kolaborasi yang sangat baik demi kemajuan saya punya anak wali siswa. Halo, Ibu. Baik, Ibu Ori. Begitu Ibu, saya minta terima kasih, saya sudah ke kelas Ibu. Selamat siang Ibu.